persiapan rombongan Buya Pasaman Timur menuju Makom Talu Pasaman Barat. Sekarang lagi persiapan keberangkatan rombongan Buya Pasaman Timur lagi melakukan perjalanan dari Lubuk Sekaping menuju Makom Talu Lubuk Sekaping. Rombongan Buya Pasaman Timur telah melakukan perjalanan di Kota Lubuk Sekaping menuju Makom Buya Pasaman Timur di Talu Pasaman Barat. Buya Pasaman Timur lagi melewati bundaran menuju Makom Buya Pasaman Timur di Talu Pasaman Barat. Bersama rombongan akan segera kita saksikan Buya Pasaman Timur akan melintasi Kecamatan Dua Koto bertepatan di Waterpark Dua Koto, dikawal oleh Polres Pasaman. Bersama rombongan menuju Makom Buya Pasaman Timur Talu Lubuk Sekaping. Rombongan Buya Pasaman Timur melintasi Kelok Patah dan juga Kuburan Duo menuju Makom Buya Pasaman Timur Talu Pasaman Barat. Hari ini kita telah diberikan rahmat kesempatan untuk hadir bersama-sama di surau yang kita cintai dalam rangka silaturahmi dengan guru musik kita yang telah hadir di hadapan kita. Salawat dan salam pada Muhammad yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah kita bicara kebaikan pada saat sekarang ini.
serta rombongan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini dapatlah kita bertemu di hari yang baik bulan baik ini. Kami selaku tuan rumah di sini bersama barisan ini mama itu pandai kaum ibu muslim Indonesia. Setelahnya ucapkan selamat datang di Aidil Mubarak ini karena kita masih dalam bulan Syawal. Namun yang dirahmati Allah, mungkin sebagai kata terima dalam waktu yang contohnya juga malah kita mengingatkan artinya silaturahmi ini supaya terjadi ukhuwah bersama saya dan anak. Pada kesempatan ini waktu yang besar-besarnya kita serahkan kepada Buya kita, kepada Buya ketiga kami silakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadul Musyafidil wal Ikram ya wal Jalil wal Ikram. Subhanallah Qudus Subhanal izzati wa azamati wa jabar wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabar wala yabdu wala ya'budu abadan. Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan sekalian kebesaran kekuasaan zatnya Allah terhadap diri kita, dengan sifat mata'alafa min alibi, Allah menyatukan kita dalam ukhuwah ruhaniyah Islamiyah yang insya Allah jamaah tidaklah dikatakan jamaah kalau yang berdiri itu saling berbeda.
dikatakan mukhalifatul hawadis, terjadinya perbedaan, tetapi terjadinya suatu kesamaan dalam perbedaan ini mengajarkan Allah kepada kita dengan menatap kepada satu wujudnya Allah. Di sini jamaah yang bersilaturahmi, baik yang datang dan baik yang menunggu. Tentulah di sini kita mendapat kesempurnaan ibadah kita, karena kita telah menikmati salah satu sifat yang paling dimuliakan Allah, yaitu Allah menjadikan dengan segala sesuatu dalam perbedaan. Tetapi ukhuwah yang kita jalin di dalam berhayat kepada Allah menjadikan kalimat tersebut menjadi satu dalam wujud yang sama. Inilah yang dikatakan ukhuwah Islamiyah. Semoga jemaah yang hadir dan datang insya Allah mendapatkan segala barokah dari Allah. Dengan jauh-jauh datang, ada yang dari Kalimantan, ya, ada yang dari Sulawesi, ada dari Nusa Tenggara Barat, betul, Nusa Tenggara Barat ya, Kupang ya, NTT, Masya Allah, jauhnya. Dan ada juga dari Jawa. Nah, ini para imam-imam kita nih dari Surabaya, Semarang, dan terlebih lagi dari Sumatera Utara. Dikatakan jauh dia dekat, dikatakan dekat dia jauh. Nah, ini dari Sumatera Utara. Terlebih lagi jamaah ustazah kita juga mewakili dari grup mancanegara Malaysia. Alhamdulillah sudah melihat inilah makom yang dikatakan tauhid itu, ya. Disinilah makom kita yang insya Allah berawal dari satu titik. Mudah-mudahan titik ini menjadi selalu, ya, titik yang akan menjadi selalu berkat keabdalan kita berjamaah. Alhamdulillah kepada jemaah kita khusus yang menunggu dengan hati yang lapang, dengan dada yang luas, dengan tangan yang terbuka. Alhamdulillah jamaah kita dari Kecamatan Talamau, daerah Palu, lebih khusus surau kita Nurul Mumin, ya. Alhamdulillah guru musik kita juga sudah hadir di sini menyaksikan pertemuan silaturahmi kita dalam ukhuwah Islamiyah dalam menimba ilmu. Begitu juga dengan perangkat Bapak Dewan kita, kalau di sana namanya Pak RW. Nah, itu ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimahullah. Adakah kita berpikir kenapa Allah menjadikan silaturahim itu atau silaturahmi itu sebagai penentu, dan memiliki hikmah yang sangat tinggi? Layaknya Rasulullah SAW melaksanakan riyadhah wal mujahadahnya di Gua Hira
Tapi setelah beliau keluar, beliau bertanya kepada Allah, apa sudah cukup ibadah saya ya Allah? Kata Allah, belum. Cobalah kamu melaksanakan silaturahmi kemana-mana. Nanti setelah silaturahmi saya akan bertanya lagi kepada Allah. Akhirnya Rasulullah pergi dengan waktu yang sekian lama. Beliau silaturahmi. Begitu beliau pulang, Allah tanya, apa yang kamu dapat di dalam silaturahmi? Jawab Rasulullah ini sangat tinggi. Yang kudapati ya Allah, aku telah melihat batin-batinmu dimanapun aku berada. Ternyata di situ kau ada. Apa batinku? Waja'tu wajhihi lillazi fataras sama. Perbedaan yang ada di wajah ini mengingatkan kami kepada Engkau dimanapun kami berada. Alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada Rasulullah. Alhamdulillah pada waktu dan kesempatan dalam kita berukhuwah Islamiyah ini, saya akan membawa kita mengingat dan mengingatkan kembali pentingnya hakikat bertuhan pada diri kita. Kenapa ada kata hakikat bertuhan? Karena diri, wujud sebuah diri yang dikatakan manusia terhakikatkan kepada Allah, artinya diri yang dihalalkan untuk mendapatkan kejadian kepada Allah. Inilah yang dikatakan naf. Naf itu dalam hukum hijaiyah artinya na itu aku, fa itu batin. Itulah diri-dirinya Allah. Ada nafas, ada tan-nafas, ya. Ada nafsahu, ada nafsihi. Sangat banyak. Kalaulah tidak Allah menjadikan sebuah batin bernama naf, maka umat akan bergantung hidup kepada ruh. Ruh ini dimiliki oleh makhluk, alam yang malakut, maka tidak akan sampai kita kepada Allah kalau melalui alam malakut, alam ruh. Semua bernapas di alam malakut kalau memang itu ruh. Tapi Allah selamatkan kita dengan menghadirkan diri. Nafas, tanafas, ampas dan nufus, itu 4 batin Allah yang menjadi wujud sebuah diri. Akhirnya kita tidak bernapas lagi kepada kodrat yang disebut ruh. Kalau kita bernapas dengan ruh, alamnya malakut. Semua bernapas ke alam malakut. Umpamanya kalau kita bernapas ke alam malakut, nanti ada kambing yang mulutnya terbuka bernapas, kita lagi menghirup juga. Kucing lagi juga bernapas, kita hirup lagi. Akhirnya terjadilah perubahan jiwa oleh sebuah diri tadi. Ini Allah selamatkan kita dengan diri. Untuk apa kodrat diri itu dijadikan oleh Allah?
untuk mendapatkan ketuhanannya. Man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengetahui ketuhananku. Di sini kadang-kadang ada yang salah paham diri yang dimaksud dirinya. Tapi di sini dikatakan dirihu, nafsahu, diriku, kata Allah. Kenapa dikatakan diriku? Dari lapisan sifat yang ada di dalam kodrat diri. Ada diri yang didirikan, ada diri yang berdiri, ada diri yang sebenar-benar diri. Ada diri yang berkodrat, ada diri yang beriradat, ada diri yang berwujud ilmu. Di antara diri-diri dan lapisan diri, kita harus bisa menempatkan mana diri yang menghadap kiblat, mana diri yang menghadap Allah, mana diri yang bisa berhijab kepada Allah. Kalau kita tidak memahami itu, bisa-bisa kita salah dalam menjalankan atau gagal mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Apa yang menjadi wujud pertama? Awaludin ma'rifatullah. Pertama-tama dalam Islam itu kita wajib mengenal Allah. Ini juga kalau kita tidak mengerti. Banyak orang mengkaji mengenal Allah, kaji mengenal Allah ini yang dicari. Melalui jalan tasawuf, melalui jalan semua jalan kita kejar untuk mengenal Allah. Ini juga akan bisa berakibat kegagalan karena kalau kita tidak tahu. Mengenal Allah itu bukan kita berkenalan dengan Allah. Yang dikatakan mengenal Allah ini adalah mencari diri yang kenal dengan Allah. Mana kodrat diri yang kenal dengan Allah, itu maksudnya. Jadi kita sebagai apa? Kita sebagai orang yang bersaksi. Kalau Allah dicari, Allah itu bukan wujud yang hilang. Allah itu wujud yang nyata yang harus diimani. Semua kaki berbalik ke diri. Mana diri yang terhimpun menjadi kodrat? Mana diri yang terhimpun menjadi wujud? Mana diri yang terhimpun menjadi asma, menjadi sifat, sehingga kita mendapatkan sesuatu diri. Kalau kita sholat, kita hadirkan diri itu tidak bersekutu dengan Allah. Coba bayangkan, ini as-sajadah. Kita sama-sama tahu as-sajadah ini adalah nama surat dalam Al-Quran. Betul. Kalau kita tidak tahu diri mana yang menginjak as-sajadah ini, sehingga kita tidak terinjak surat dalam Al-Quran, maka inilah kebenaran Allah. As-sajadah dalam surat 32 di balik 23 surat Al-Mu'min. Al-Mu'min hanya orang yang berilmu yang bisa menaiki batasan Allah. Karena
kita tidak ada ilmu, kita naik belum tentu sholat dapat pahala, yang ada hanya dapat dosa dulu. Semua perbuatan yang langsung kepada Allah seperti sholat, kalau kita tidak mau tahu di mana yang bersahadat langsung kepada Allah, sekian banyak peraturan yang akan menjadi terlanggar, menjadi hadas, suatu kesalahan. Begitu juga berwudu. Kenapa berwudu 3 kali? Apa yang dicuci itu? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Ini berwudu apa diwudukan? Semua persoalan hakikat wajib kita tahu. Karena ibadah itu apa? Ibadah itu marhalah muqarrabah, yaitu perbuatan rohani, berbeda dengan beramaliyah. Marhalah bil jazatiyah, suatu ibadah dilakukan oleh jasad. Kalau jasad menghadap kiblat, diri harus menghadap Allah. Bagaimana prosesnya? Qabla wudu, anta wudu. Terjadilah kejadian kematian yang membuat kamu mati. Bagaimana prosesnya? Kita menghadap kepada kiblat, mengarah ke matahari terbenam. Kata dalam ibadah amaliyah mengatakan kita menghadap Ka'bah. Ka'bah itu bisa dilihat dengan mata, tapi Ka'bah itu di dalamnya ada Baitullah. Terus bagaimana dengan kita? Kalau Ka'bah terlihat, bagaimana dengan yang terlihat di kita, yaitu jasad? Bertemulah nyata dengan nyata. Terus bagaimana dengan Baitullah yang ada dalam Ka'bah? Di dalam jasad juga ada, di bernama rohani batinnya. Kalau sudah kita dengan sholawatu fil mihrab, setelah kita paham bagaimana mendirikan dan bermihrab, berpindah di dalam sholat, berpindah dari yang batin kepada yang hak, mendirikan suatu diri yang berdiri di batin, di alam batin, itulah yang dinamakan tajadi ibadah. Tapi kalau kita belum bisa menggeser diri rohani di dalam Baitullah, maka qabla wudu antar wudu kita itu belum pas. Merasakan mati sebelum mati itu kita belum pas, karena kita belum menempatkan, menapiskan yang batin dan mengisbatkan yang hak. Ini juga harus kita pelajari. Tentunya dengan belajar berma'rifatullah. Ini yang penting sekali kita paham. Yang kedua, kalau kita berbicara dengan asma Allah, kita akan berhadapan dengan sebuah asma yang mendatangkan husna. Berarti diawali oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Diri memang Allah bukan sebuah wujud diri, tetapi Allah bertajalli pada wujud bernama diri. Itu yang disebut dengan nama. Kita lihat pengenalan wujud Allah pada diri. Kita dikatakan Islam. Apa yang dikatakan Islam? Tentu kita menyesuaikan, mencari hakikat dulu. Apakah kita sudah termasuk umat yang sudah aman? Ya ayyuhallazina amanu, kita sudah mengerti, sudah bisa mengimani ada apa
di dalam gerakan syariat? Sudahkah kita bisa mengisi pandangan kita melihat fiil atau yang menggerakkan jasad itu langsung? Dan pahamkah kita apa yang kita buang? Kita panggil Allah di mana? Kita lipat tangan, siapa yang mati? Kata mutu, antam mutu. Kita juga harus sempurnakan. Untuk demikian jemaah, saya menghimbau, janganlah kita kemana-mana dulu belajar. Rapikan, sempurnakan tauhid ilahiyah dulu. Kita sempurnakan mana diri yang bertuhan, mana diri yang berwujud pada Tuhan, mana diri yang membesarkan Tuhan. Dan bagaimana kiat-kiat diri caranya bertuhan. Kalau agama adalah fasilitas wadah untuk kita mendapatkan suatu nilai yang bernama umat, agar kita bisa mendapatkan ketuhanan. Dinamakan kita ini umat karena ada Tuhan. Dinamakan wujud itu bernama Tuhan karena ada umat. Bisakah dipisahkan? Begitulah yang menjadi prinsip belajar tauhid untuk mendapatkan kebenaran. 3 fardu di dalam Islam. Apa 3 yang wajib? Awalul wajib al-insani huwa ma'rifatul ilahi bil-istighfar. Pertama-tama yang wajib bagi umatku adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Itu yang pertama. Awal diri adalah Tuhan. Ilah ma'ana tunggal awal jadi. Itu Tuhan. Yang kedua, awal mudi ma'rifatullah. Awal agama bertajali namanya Allah agar tidak sesat dalam pencarian. Yang ketiga, inna lillahi, awal diri adalah aku, kembali diri bernama aku. Ini adalah wujud yang ada. Kalau 3 fardu sudah menjadi, tarikan nafas, insya Allah aiku jaminan pada kodrat laha lahi lahu. Wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohaninya, telah ada pada jasad. Dilihat wujud kedua, habislah nama, tinggallah fana. Fana bersifat kekal bersifat baku. Apa kata Allah? Kalau pegangan diri bersifat nurani, berpeganglah rohani bersifat zat, maka wujudlah batin Allah bernama nyawa. Kalau pegang itu berdiri hakikat Adam, berkodratkan Muhammad, berwujudkan nafas batin Allah, itu adalah Islam. Din namanya dal al-iman, itu dal al-iman, perjalanan diri kepada Allah. Tapi kalau kita beragama tapi tidak bisa menjalankan diri, itu belum Islam. Ya, itu belum Islam. Artinya tubuh kita bergerak sholat tapi diri kita nggak bergerak kepada Allah. Ya, itu namanya kita mengalami masa kerugian. Jadi insya Allah jamaah sekalian, dengan himbauan ini mudah-mudahan harapan kita talu ini, talamu ini dengan niat baik kita menjadi pusat pengetahuan beragama. Kita berharap semua umat mendatangi makom ini, mendatangi daerah kita ini untuk beribadah. Kita ingin dengar, kita ingin mendengar. Kalau ingin beribadah, mencari dan bertajali kepada Allah, mendalami pemahaman syariat hakikat, tarikat dan marifat, pergilah ke Talu. Nah ini yang kita harapkan. Ya, mumpung masih hijau tahun. Kalau sudah masuk mall
bioskop ada kita susah, ya. Udah masuk bar, diskotik, karaoke, ini kita takut. Sebelum ini terjadi, kita selamatkan umat, kita selamatkan saudara-saudara kita dengan kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan niat baik ini sampai kepada Allah dan tercapailah keinginan hajat kita, menjadikan daerah Talamau ini menjadi daerah panutan untuk umat mendapatkan kebenaran Allah pada dirinya. Insya Allah mudah-mudahan. Untuk itu, marilah kita berzakar. Mungkin ada yang ingin bertanya nanti, mungkin lebih memuaskan dirinya ya, lebih afdol, nanti silakan bertanya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berkhawat dulu kepada Allah dengan melafazkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yawmiddin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la ta'zimi al-muzakaratu fil jami'ati rahimakumullah. Al-muzakaratu fil jami'ati rahimakumullah. Bagi yang ingin berbagi wawasan, bertanya, silakan beberapa waktu kita siapkan sebelum kita silaturahim yang lebih dalam. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oh, jawab sama-sama. Masa saya yang jawab? Enggak membukaannya, Pak. Izin ya. Insyaallah. Di antara para jamaah kita semua ini tentu ada mempunyai wajah-wajah. Iya, betul. Nah, pertanyaan pertama, wajah yang satu itu kembalinya kepada siapa? Pertama, ya. Yang kedua,
Apakah perlu zikir di dalam batin untuk menemukan hakikat diri, ataukah hanya dengan ingatan, ataukah dengan inna disirrotin salwatin sirri? Yang ketiga, apakah terakhir zikir itu tertuju kepada hu atau bagaimana ya? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang dikatakan belajar tauhid adalah belajar beriman. Ya, apa yang dikatakan belajar beriman? Sudah siapkah kita ditajalikan iman kita kepada ilmu, kepada sebuah ilmu? Nah, kita contohnya seperti itu. Kita melihat yang banyak, tapi mana wajah aslinya? Begitu. Jawabannya seperti apa? Suhulul kasrofil wadah, suhulul wadah bil kasrofi. Apabila kau melihat yang banyak, itu adalah satu. Dan apabila kau melihat yang satu, itulah yang banyak. Maka ini adalah penglihatan kodrat batin. Ya. Terus bagaimana untuk berzikir di situ? Zikir itu kan tidak berkata. Kalau masih ada yang seperti itu masih ada kata. Nanti dibaca lagi Allah sudah berkata. Berpisah lagi dengan Allah. Aku Allah nama. Masa namanya sana Allah disebut? Ya, gitu. Akhirnya cari-cari ya. Tapi maksudnya seperti apa? Yang dikatakan berzikir itu, aku menyaksikan Allah melihat. Itu yang berzikir. Ya. Jadi tidak ada ayat yang mengantarkan zikir. Memang proses ayat berawal dari zikir, tapi syaratnya ayat harus lebur menjadi kauli, kauli lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauli. Tinggallah bunyi yang terdengar dan tersaksikan oleh kita. Berarti keputusan zikir engkau menyaksikan sesuatu yang belum pernah kau saksikan, dan engkau mendengar sesuatu yang belum pernah engkau dengar, sehingga engkau tidak bisa menceritakan kepada siapapun. Ya gitu. Jadi tidak ada kita bisa mendengar Allah pakai huruf apa, nggak bisa. Karena Al-Quran itu wahyu dan dia harus lebur hurufnya. Hidayahnya memang harus lebur. Ini yang dikatakan syarat sasotrat itu. Ya, pertama fikri, kauli. Fikri adalah perbuatan. Siapa yang berbuat? Kauli, bacaan. Apa yang kau baca? Nah, karena kauli ini adalah kodrat ayat. Yang terakhir kauli, di mana kau sholat? Nah, jadi dalam hal ini sholat memang zikir. Kenapa? Kita menyaksikan sesuatu menemui Tuhannya. Tapi zikir bukan sholat. Nah, ya. Zikir bukan sholat. Ya, gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingin berzikirullah, memang kita harus tahu bagaimana pentajaliannya.
Ya, umpamanya kita zikirnya apa? Allah. Ya, artinya aku Allah. Ini kalau hu dan Allah tidak lebur menjadi kauli, menjadi akhirnya pengakuan kita. Inilah yang mengantarkan kita kepada kekafiran. Kita bukan Tuhan tapi mengaku Allah. Diulang 2 kali jadi witir, zikir habis. Jadi tidak ada istilah zikir itu lebih dari 1-2 kecuali bertasbih. Nah, kalau bertasbih memang ada falakiyah yang mengatur. Nah, itu kita bisa pakai tasbih, itu bisa. Tapi kalau berzikir dawamu zikri wa ala dawamu lisan. Kalau engkau ingin mengingatku, engkau harus lupa. Kenapa? Dengan siapa? Engkau harus lupa dengan diri. Nah, satu contoh. Sebuah cerita, sebuah kampung seperti kita ini mengundang seorang ustaz untuk mengaji. Begitu ustaz itu datang, duduk di masjid, hujan angin turun. Akhirnya nggak ada warga yang datang. Tapi karena ketua masjid ini nggak enak hati, dia suruh anaknya nyari. Coba kamu lihat, sudah datang nggak Buya itu? Anaknya pergi hujan-hujan bawa apa itu? Siapa aja yang datang, lihat. Sampai di masjid dia lihat. Yang dia lihat cuma Buya itu aja sendiri. Yang lain nggak ada. Dia lihat semua nggak ada. Dia lihat Buya itu ada. Dia pulang. Dia kasih tahu bapaknya, Pak, yang lain nggak ada sama sekali, satu pun nggak ada, Pak. Yang ada hanya Buya itu aja. Nggak ada satu pun, tidak ada, Pak. Sampai dia pun nggak tahu kalau dia ada di sini. Nah, ini yang dikatakan zikir. Penuh perhatian, lebur hayat dalam ayat ini yang dimaksud. Kalau sudah dapat tubuh hayat, hiduplah diri bernama hayat, ruhnya Tuhan, ruh itu baru hidup pandangan. Ini yang dikatakan ainul basirah, mata batin. Nah, gitu. Jadi kita harus belajar dulu bagaimana cara menghidupkan mata batin. Disucikan mata batin itu suku-suku, ya. Jangan mata dohir aja ke kamar mandi, tapi mata batin kayak dicuci, ya. Nah, akhirnya tidak bisa memandang, bukan melihat, tapi memandang. Memandang ini beda dengan melihat, Pak. Kalau melihat buka mata, memandang tutup mata, betul nggak? Nah, itu. Klasifikasinya Allah dilihat atau Allah dipandang? Gitu ya, betul ya. Gitu ya. Gitu, paham kira-kira jemaah? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Di antara yang mengingat dengan yang diingat, apakah sang pengingat atau yang diingat itu yang mengingat? Apakah antara ingat dengan yang mengingat itu ada sesuatu ya? Ya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi begini, ini saya pegang ini contoh. Ya. Kalau tidak ada sesuatu yang melihat, maka tidak akan ada sesuatu juga yang mengingat. Ya. Contoh saya melihat ini. Ya. Nah, dan besok begitu saya melihat ini yang sama di tempat yang lain, saya ingat. Ya. Saya ingat karena saya sudah melihat. Itu bagian kepada ma'rifatullah. Hanya Allah yang bermakrifat. Tapi kita ada di pihak satu lagi. Aku mengingat Allah melihat aku.
Jadi aku adalah yang mengingatkan. Aku mengingatkan. Aku mengingatkan aku melihat Allah. Ya, Allah melihat aku. Paham? Begitu. Sama dengan seperti itu. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah dengan zikir, apa yang kita mau? Kita mengingat Allah melihat apa yang kita mau. Maka nasta'in, ya, nas itu manusia, ta itu beribadah, dengan ma'rifat. Di sini ditemukan dalam Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Betul? Jadi kalau kita tidak bisa memperlihatkan kepada Allah apa yang kita mau, dalam arti apa yang kita saksikan, kita menyaksikan Allah melihat apa yang kita mau. Ya, ini yang dikatakan wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Allah tidak mendengar apa yang kamu ucapkan, tapi Allah mendengar apa yang kamu pandang. Nah, inilah hubungan sebuah hubungan ini. Paham kira-kira? Nah, silakan. Pertanyaannya, apakah definisi atau makna dari ma'rifatullah itu? Misalnya, kalau kita yang pernah kita lihat, berarti itu adalah daya ingatan. Salah atau benar ini ya. Sementara ma'rifat yang belum pernah kita lihat, kalau yang pernah kita lihat, kemudian kita ingat, berarti itu adalah daya ingatan dan daya hayalan. Apakah benar ma'rifatullah itu yang belum pernah kita lihat, baru kita ingat, baru bisa kita lihat? Apakah benar atau tidak? Salah. Ma'rifat bukan arti melihat. Ma'rifat berawal dari kata ma'rifah, mengenal, ya, mengenal. Contoh sekarang, sholat tidak ada, yang ada sholat, tapi Amaliyah mengatakan sholat. Contoh umpamanya, sholat dijadikan azan, hayya 'alas sholat, habis, nggak bisa terus. Tapi kenapa? Hayya 'alas sholat. Ma'rifat juga itu. Ma'rifat nama kalam sebuah ibadah, wujudnya adalah ma'rifah, mengenal. Nah, kenapa amaliyahnya nanti mengatakan melihat? Kalau sudah kenal, pasti melihat. Nah, cuma karena Allah manzalukil haratun memiliki derajat yang sangat tinggi, maka dia tidak boleh ditatap dengan pandangan. Gitu. Maka disebutlah mengenal. Ya. Pertanyaannya, ma'rifat ini nama atau wujud? Kalau wujud sebutkan wujudnya. Kalau memang dia nama pasti ada wujudnya. Tidak mungkin ada nama tidak ada wujud. Sekarang saya tanya, nama wujud ma'rifat itu apa? Sama. Dan seperti apa bentuknya? Di mana letaknya? Mana ada manusia bisa lihat Allah? Tidak ada itu. Ya? Nah, begitu. Jadi kita harus melihat. Ente punya nama siapa? Ya. Tapi saya kan tidak melihat nama, yang saya lihat kan ente, betul kan? Sekarang siapa yang tahu sini ma'rifat itu apa? Ya, wujudnya maksudnya gitu.
Apakah dia kuning, hijau, apa batin, apa zat, apa nur, apa-apa? Oke. Dari mana kata kita untuk mata itu namanya makrifat? Dalil mana itu? Betul. Kalau boleh begini untuk mata sholat, itu Allah pakai sain sarung betul kan? Gitu. Ya. Begitu juga ma'rifatullah katanya. Sebetulnya di dalam kata ma'rifat ada wujud yang sangat kenal dengan Allah. Betul, percaya nggak itu? Percaya kan? Alhamdulillah. Kita ikut aja. Nggak usah, bertuhan itu paling mudah, beragama paling sulit. Betul lah. Kenapa paling sulit? Karena manusia punya akal dan pikiran hawa nafsu, maka Allah persulit. Tapi barang siapa yang mendapatkan ketuhanan itu, semua mudah. Ya, berwudu aja boleh pakai rebu, saking mudahnya. Gitu. Jadi gitu jemaah. Jadi angka indahnya kita tidak tertipu ya oleh bahasa. Kenapa? Al-Quran itu contoh apa? Ya ayyuhallazina amanu. Betul nggak itu? Betul nggak? Nah, yang salah ada, yang betul itu ya. Apa yang salah? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa ditulis amanu? Kenapa nggak ditulis imanu? Oh, berarti Allah salah. Bukan. Allah melumpuhkan akalmu agar kamu bisa mendapatkan dengan iman. Nah itu. Ternyata ya ayyuhallazina amanu itu orang-orang yang beriman itu ditulis amanu. Ya, dia tulis amanu. Aman. Kita tanya lagi, seperti apa untuk orang yang sudah aman itu? Kok Al-Quran yakin memanggil orang yang aman? Ternyata amanu ini adalah hijaiyahnya aminun. Aminun itu adalah amanah. Aminun itu suku katanya imanah. Imanah ini aman. Rupanya orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Amanah itu ada di mana? Di tersiratnya Al-Quran. Nah, tersirat inilah yang ditempati oleh ma'rifat. Ma'rifat tanpa tersirat itu takabur. Di mana dia perjalankan ma'rifat itu kalau tersiratnya tidak ada? Nah, gitu. Akhirnya seperti apa orang yang sudah aman? Rupanya ada suratnya Al-Am'an. Ya. Aman. Wujud daripada zahir terlihat bernama am, wujud batin yang adalah bernama an. Aman, yaitu orang yang sifat wujud diri terlihat dengan batin diri yang ada, itulah dikatakan nah an'am ta'ala ini. Apabila kamu sudah menjadi batin Allah yang terlihat, ini yang dikatakan aman. Batin itu bernama amin. Itulah tajalli pada Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah dalam kata yaitu batin an'am. Nah, itu. Jadi mari kita tingkatkan bagaimana supaya an'am ini terjadi di diri kita. An wujud daripada alhamdulillahirabbil alamin. Alif awalnya, nun
turun belakangnya, artinya am. Ya. Nah, bagaimana juga dengan wujud am? Ar-Rahmanir Rahim. Berarti benar am Ar-Rahman Ar-Rahim itu terlihat adanya. Inilah yang dikatakan innama amruhu, gitu, ya. Nah, inilah am tadi. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau kita tidak mengerti hakikat daripada bahasa Allah tadi, maka kita akan menerjemahkan kemana-mana, gitu. Kalau kita tidak mengerti bahasa hakikatnya, gitu. Tapi kalau kita sudah mengerti makna dari kalam tadi, sudah ada kemampuan kita melebur ayat menjadi kauli baru harus sama kayak Al-Quran, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Cara pembacaannya itu bertingkat. Al-Qur'an pada alif tersirat, Al-Quran pada hakikat Muhammad yang wujud, Al-Qur'an, Al-Qur'an ini pada lakukan agama yang terlihat. Jadi pencarian kalau kita tidak berilmu di dalam pemecahan hijaiyah huruf, ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman. Kadang-kadang pencarian ibadah pemahaman amaliyah. Nah, ini kemampuan amaliyah pencarian ibadah ini akan juga berbahasa lain. Jadi insya Allah kita tingkatkan, ya, gunanya kita bersatu di surau ini, saling mengisi, saling asah, saling asuh menuju al-haq wa anna al-haq, menuju seputar diri yang benar. Itu adalah diri al-haqullah, yaitu benar-benar sebuah diri yang dijadikan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa meningkatkan derajat ibadah kita dengan kita meningkatkan derajat diri. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah masuk tahun ini, biar pertanyaan di sini itu contoh yang luar biasa. Kalau nggak ada persiapan tahajud, kita jangan asumsi hilang. Iya kan? Iya. Makanya Allah pilih di sini. Wah, kalau di sini kalau sekedar jadi ilmu sholat habis di sini, selesai. Alhamdulillah, ya, kita sangat bangga bisa mendapatkan saudara kita di sini, ya, dengan kemampuan aqidatul karimahnya, ya, dengan kemampuan imanullahnya, dengan kekuatan batinullah. Insyaallah mudah-mudahan kita akan mendapatkan sebuah diri yang akan bisa dipertemukan dengan Allah dalam penyaksian diri kita. Itu insyaallah mudah-mudahan. Tidak ada yang dilakukan, hanya itu. Mari kita saksikan pertemuan salamun khawlam min rabbil alamin. Bagaimana kita melihat diri rahimnya Allah, melihat kepada dirinya sendiri. Itulah tujuan sekarang. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Salat adalah alam persaksian, bukan alam pertemuan. Gitu ya, insyaallah. Baik, jamaah sekalian. Alhamdulillah, ya, semua Pak Joro, ya, termasuk ada mata-mata kita di Tadu. Jamaah kita ada orang Tadu, jadi kita anggap mata-mata kita pajak saja. Pak Jasa ini grup 7 ini gaji tuh, banyak Pak Dinir ini, Imam Dinir. Nah ini, jadi insya Allah Pak Joro, Pak Wia, semuanya nanti kita akan musyawarah, ya, musyawarah tentang menata ke depannya kita di sini. Apa-apa langkah-langkah yang akan kita jalankan dalam membangun suatu marwah, ya, suatu rumah ibadah marwah dengan segala kegiatan-kegiatannya dalam Tadu melayani ibadah umat. Nah, ini
akan kita putuskan dan kita besarkan ke seluruh jajaran mancanegara juga akan kita sampaikan tentang surau kita ini. Mudah-mudahan jemaah kita dalam dan luar negeri akan memberikan perhatiannya dan akan menguasai dan menikmati untuk beribadah di sini. Dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, 3 makom akan kita dirikan di sini. Surau tarekannya, surau tasawufnya, dan surau tauhidnya. Insya Allah di sini kita jadikan tempat beribadah yang sempurna. Setelah lepas bertarekat, masuk ke tempat makom tasawuf, belajar tasawuf nanti langsung ke tauhid, dan tauhid kita hantam ke Masjidil Haram. Nah itu baru pas dapat gelar, baru cocok. Nah gitu. Jadi hantamnya di Masjidil Haram. Tidak ada mesti dihantam di sini. Di sana berangkat. Nah ini kan karena ada sekeping tanah yang telah dihalalkan. Nah itu di Mekah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdoa bersama-sama agar apa niat kita ini dijawab oleh Allah. Jadi jamaah yang lain silakan diberitakan kepada saudara yang lain kalau telah berdiri makom daripada guru musik kita. Ya, di sini sudah ada makom yang bagian ini melaksanakan tingkatan pelajaran tauhid, tarikan dan tasawuf. Kita sudah punya makom. Ini akan kita kembangkan. Jadi kalau dengan gurunya mungkin susah ketemu 2 tahun atau 3 tahun sekali, tapi di sini sudah bisa langsung. Di sini sudah ada musik-musik guru-guru kita, ya. Nah, gitu. Jadi mempermudah, gitu. Kayak di utara itu dekat di sini, ya. Daripada tidur di sini. Apa ya? Kenapa? Kebesaran Allah dalam tarekat itu adalah menuju tasawuf. Nah, kalau kita tidak bertarekat, kalau kita bertarekat tidak bertasawuf, itu bisa mensifatkan munafik. Kenapa munafik? Hanya tasawuf yang bisa mencarikan jalan kepada Allah. Tasawuf juga begitu. Tasawuf tanpa tauhid dia akan melahirkan kafir syirik. Kenapa tidak? Karena hanya kajian tauhid yang tahu Allah itu di mana. Nah itu. Dia ada kaitan yang ketiga itu. Nah itu. Jadi mudah untuk itu pertemuan kita lebih berkah. Kita mohon kepada mana imam kita ini, Imam Kuswari mana? Alhamdulillah dia. Alhamdulillah. Mohon biar keberkahan bagi-bagi ibadah dengan berdoa bersama kita dulu. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut dan membesar dan berkembang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang kami muliakan, maksud kami Tuan Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Faridi dan para jemaah serta saya muliakan tuan rumah bapak-bapak seluruhnya serta ibu-ibu. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cita-cita dari workshop kita dan cita-cita kita semua serta para warga yang ada di sini bisa disampaikan kita
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, ridhoi dan izin yang menjadi cita-cita kami semua di dalam mewujudkan cita-cita masjid kami, membangun di kecamatan Talomau ini menjadi makom, baik itu makom tasawuf, makom tauhid maupun makom tarekat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau tak berkuasa di atas raya ini. Dengan izin-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil. Dengan izin-Mu tidak ada sesuatu yang tidak akan terjadi. Rahmat, hidayah, anugerah dari-Mu yang selalu kami mohonkan, sehingga dengan izin-Mu terwujudlah cita-cita usul kami. Kami semua bisa berada di sini. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, hidayah menuju jalan-Mu yang selalu Mu. Ya Allah, limpahkan kepada kami semua sehingga terwujud apa yang menjadi harapan kami, harapan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al ya aziz ya rabbah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Inna Allah bil-karami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.